Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar, Allahu akbar walillahil. Sebelum kita masuk pada kajian, mari sama-sama kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah, karena tidak lain kita ini adalah hamba-hamba yang penuh dengan dosa, penuh dengan salah dan khilaf. Kalau bukan kepada Allah kita memohon ampun, kepada siapa lagi kita beristighfar? Setiap manusia itu tempatnya lupa dan salah. Al-insanu makanul khata' wan nisyan. Tempatnya salah, tempatnya lupa. Inilah kita manusia. Boleh saya tahu di sini ada yang tidak pernah bikin dosa? Angkat tangan. Sekarang angkat tangan yang sampai detik ini nggak berhenti bikin dosa, angkat tangan. Coba lihat, kalau laki-laki sedang menangis, pasti yang dia pegang kedua matanya, betul nggak? Suami, saudara, laki-laki kalau lagi menangis pasti yang dipegang matanya. Tapi perempuan kalau menangis yang dipegang mulutnya. Betul nggak, Bu? Sadar nggak sadar, wanita kalau lagi nangis yang dipegang mulut. Mulut. Kenapa laki-laki yang dipegang mata? Karena laki-laki banyak dosanya dari perempuan. Kenapa yang dipegang mulutnya? Paling banyak yang berdosa apanya? Yang sering ngomongin orang, ibu-ibu. Yang sering julid, ibu-ibu. Yang sering gosip, yang sering ngutang, yang bayar. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, istiqomah kita semua dalam ibadah, amin ya robbal. Yang kami muliakan para kiai, para alim ulama, para guru, para ustadz dan ustadzah, para tokoh dan sesepuh masyarakat, pejabat setempat baik sipil, militer maupun kepolisian, yang tadi ketika saya mau sampai sini sudah banyak aparat-aparat kita. Saya yang duduk lebih tinggi tidak berarti lebih baik dari Bapak Ibu, karena manusia tidak bisa dilihat dari posisinya. Yang Allah lihat dari setiap kita adalah hatinya. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Wabil khusus yang kami hormati Ketua BKM Masjid apa namanya?
miftahul jannah, artinya pintu surga. Mudah-mudahan yang sore ini duduk hadir Allah jadikan ahli surga. Mau masuk surga, Bu? Kurang semangat mau? Mau masuk surganya nanti apa sore ini? Jangan sore ini belum siap, amal masih sedikit, sama suami masih sering melawan. Betul? Curhat nih. Ketua BKM Masjid Miftahul Jannah Bapak Syaifullah STMT. Yang mana beliau? Masya Allah. Yang tadi sudah menyambut kami, tadi kami sudah dijamu, alhamdulillah. Di sana lengkap, buah-buahan ada, minuman ada. Di sini juga alhamdulillah, di depan meja minuman ada, makanannya belum. Sudah Bu, tadi sudah makan banyak. Segenap masyarakat Bapak Ibu di Kelurahan Leneng. Apa? Saya bacanya Leneng. Neng. Ini apanya lengkeng? Beda. Leneng tuh bahasa sini. Ada artinya leneng. Oh, nama tempat aja ya. Kecamatan Peraya. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu insya Allah kita bukan hanya ingin mengkaji bersama. Nanti kita akan bermuhasabah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kalian, banyak-banyaklah mengevaluasi, merenung sebelum nanti Allah yang menghitung dan mengevaluasi kita di alam mahsyar. Mumpung masih hidup, nanti kita akan diajak bermuhasabah oleh sahabat saya, guru saya, jauh-jauh dari Jakarta saya bawa ke sini dan sudah ada di tengah-tengah kita. Ibu penasaran apa tidak ustadznya yang mana? Penasaran aja apa penasaran banget? Ih, kepo. Baik, kita persilakan langsung berdiri kepada guru kita Al-Mukarram Kiai Al-Hajj Al-Ustadz Nawan Mantutu. Beliau ada di sebelah saya. Kepada beliau kami persilahkan. Ini dia ustadznya. Silahkan dipandangi, dinikmati. Mau dibawa pulang juga boleh, silahkan. Ini Ustadz Nawan Mantutu yang mendampingi saya bermuhasabah nanti, mengajak Bapak Ibu untuk mengingat dosa kita. Bu, masih hidup? Kalau dilihat dari penampilan dan casing beliau, kira-kira dari mana asalnya? Papua, Pak. Kejauhan, Pak. Nggak setiap yang begini dari Papua kali. Ini dari NTT, dari Alor. Masya Allah, alhamdulillah. Ustadz sudah menikah, Ustadz ya? Sudah. Istri 1, anak 5, rupa-rupa warnanya. Nanti kita akan bermuhasabah. Mungkin Ustadz mau menyampaikan salam, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini besok-besok lehernya kayak angsa semua. Mudah-mudahan sehat walafiat semua, panjang umurnya, bisa berangkat ke Mekah,
wukuf di padang Arafah. Punya uangnya Bu? Uangnya punya enggak? Mudah-mudahan yang punya hutang lunas. Yang amin paling kencang kelihatan banyak hutangnya. Sekian, saya mau pulang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, kita doakan beliau sehat Ibu ya, panjang umur, disakinahkan keluarganya, diterima amal baiknya, dilapangkan kuburnya. Amin. Ibu tuh kalau aminin doa dengar dulu, jangan orang hidup dilapangkan kubur amin, nyumpain ustadz mati berarti. Alhamdulillah, karena ini titik pertama saya harus sampaikan, dan tolong sebarkan, sampaikan berita ini ke seluruh masyarakat di Lombok. Kami kesini nih tidak membebani panitia, kami tidak memberatkan pengurus masjid. Silahkan tanya sama ketua DKM kita ya Pak, apa ada saya dan tim minta dibelikan tiket pesawat? Tidak. Apa ada kami minta disiapkan penginapan Pak? Tidak. Apa ada kami minta direntalkan mobil? Juga tidak. Tidak kami haruskan. Yang penting para jamaah hadir, kita bisa kajian, berbagi ilmu, biar kami yang modal sendiri, kami yang menjemput umat, kami yang datang masjid ke masjid. Makanya Bapak Ibu bisa saksikan, kami datang ke sini, datangnya tidak dijemput, pulangnya tidak sama seperti siapa? Puas. Jauh-jauh dari Jakarta teriakin Jalangkung loh Pak. Silahkan nanti tanya terus, Ustadz dari mana beli bensin? Dari mana sewa penginapannya? Dari mana sewa mobilnya? Karena zaman sekarang duit bukan segalanya, tapi segalanya harus pakai. Ibu-ibu paham? Dari mana Ustadz? Dari para jamaah yang membantu kami, masing-masing Bapak Ibu menyisihkan rezeki di setiap masjid seikhlasnya, setulusnya, tidak ada paksaan. Itulah yang bisa membawa kami ke masjid ini Pak. Alhamdulillah, jazakumullah khairul jaza. Bapak Ibu yang sudah menyisihkan sebagian rezekinya, tentu kami belum bisa membalas apa-apa, tapi kami yakin Allah yang akan membalas dengan pahala terbaik dunia akhirat. Saya tanya, Ibu hidup nih mau bahagia di dunia apa di akhirat? Coba yang mau bahagia di dunia angkat tangan. Oh berarti sengsara. Yang mau bahagia dunia akhirat angkat tangan. Masya Allah. Maka doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Mau bahagia dunia akhirat, kuncinya cuma satu. Berapa? Tidak ada yang lain. Apa kuncinya Ustaz? Allahumma rahamna bil waj'alhu lana imamau wa nura. Oke, stop sampai di situ aja Bu. Ini kalau sampai ujung ibu-ibu keenakan ya. Allahumma rahamna bil Quran. Ya Allah, sayangilah kami dunia akhirat dengan Al-Quran. Kuncinya cuma satu, Al-Quran, tidak ada yang lain.
Pertanyaannya, ibu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi setiap hari yang ibu sering lihat-lihat Al-Quran apa handphone? Bagus. Bangun tidur sampai tidur lagi yang sering dibaca-baca Al-Quran apa handphone? Mantap. Bapak-bapak dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi yang sering bapak pegang-pegang handphone apa istri? Istrinya dicuekin kayaknya. Bu, ibu ngaji dari rumah ke sini yang ketinggalan Al-Quran, jujur balik lagi nggak? Bapak ibu ngaji ke sini yang ketinggalan handphone, balik lagi? Masya Allah. Pasti Ustaz. Kenapa? Nggak bisa selfie, nggak bisa update status, betul nggak? Nggak bisa kepo tetangga lagi di mana. Padahal yang jadi penolong di alam kubur Al-Quran apa handphone? Boleh nggak Ustadz baca Al-Quran dari handphone? Boleh, nggak ada yang melarang. Tapi tetap kalau ibu mau Allah muliakan dunia akhirat, maka bacalah Al-Quran bukan dari handphone, tapi dari mushafnya langsung. Beda Ustadz, beda. Ibu lagi baca Al-Quran di handphone, bagus bacaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Notifikasi WhatsApp masuk, tring, dari Besti. Apa ibu bilang bestinya di WhatsApp? Hai bu, jangan lupa arisan bayar. Kira-kira bacaan Al-Qur'annya bubar apa tidak? Tapi kalau baca dari ini bu, ya Allah bu, ini harus dengan etika, ini harus dengan adab, beda. Ibu baca Al-Quran dari handphone, banyak yang baca Al-Quran dari handphone tidak dalam keadaan berwudu, betul nggak? Tapi baca Al-Quran la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang dalam keadaan suci. Kenapa harus suci? Ini ayat-ayat cintanya Allah. Ibu bapak kalau ingin dicintai oleh Allah, maka akrabkanlah diri dengan Al-Quran. Sayangnya zaman sekarang teknologi sudah canggih Pak Ustadz. Mana hadisnya kalau baca Al-Quran yang terbaik itu dari mushaf? Mushaf itu artinya lembaran. Ada satu hadis yang bunyinya waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Kalau orang anak Adam sudah meninggal, ada 7 kebaikan yang menghampiri dirinya di alam kubur. Satu di antaranya au mushafan warathahu, mushaf dalam bentuk seperti ini yang akan menolong kita di alam kubur. Bapak Ibu, kita dulu sebelum ada handphone kayaknya dekat dengan Al-Quran, betul nggak? Lihat kakek nenek kita, orang tua kita, kalau mau baca Al-Quran dia ambil dari tempat yang tinggi itu Al-Quran, nggak langsung dia baca, diapain dulu bu? Dicium, kemudian ditaruh di atas kepala, betul? Diletakkan di depan dada. Masya Allah, apa itu masih ada di zaman sekarang? Susah. Orang sudah sibuk sama handphone, akhirnya karena sibuk sama handphone sering lihat TikTok.
sering lihat Instagram, akhirnya karakter kita jadi manusia minal kepoin wal julitin wal nyinyirin. Saya tanya sama kakek saya, kalau orang Betawi, saya orang Betawi Bu, asli Jakarta. Ada di sini orang Jakarta asli. Nggak ada, ya Allah sia deh gue. Saya asli orang Jakarta. Kalau yang asli orang Lombok ada? Semua ya. Saya asli orang Jakarta Bu. Kita dulu zaman engkong itu kakek. Orang Lombok bilang engkong apa? Hah? Bambu. Apa Ustaz? Pabu. Pabu Ustaz. Ustaz nggak ngerjain saya kan? Kakek. Pabu. Apa sih Ustaz? Oh, pabu. Pabu. Iya, pabu. Pabu kan Ustaz? Kakek pabu, kalau nenek pusing. Orang Lombok bilang pusing apa Ustaz? Hah? Penang. Iya, Penang Malaysia ya. Berarti orang Penang itu orang pusing semua. Di Sumatera Pening, di sini Penang, di Jakarta Gunang-Gunang. Pusing tuh Penang. Saya tanya sama Pak Abu, apa sih Ustaz? Papu. Bilang dong Bu. Papu. Saya tanya sama Papu, ya begitulah kira-kira. Pusing saya, Penang. Saya tanya sama kakek saya, Kong kenapa sih kalau baca Al-Quran dicium, ditaruh di atas kepala, ditaruh di depan dada? Kata kakek saya, mencium Al-Quran karena wajah kita ketika meninggal ditempelkan ke tanah, dan nanti di dalam tanah ketika ibu sendiri tertindih tanah, terhimpit papan, makhluk yang paling pertama datang itu adalah makhluk-makhluk kecil yang secara berombongan keluar dari tanah, mencari setiap lubang-lubang yang ada di wajah kita. Dan ternyata ibu tahu, ini kenapa tadi saya cerita, wajah laki-laki ketika di alam kubur yang pertama kali dicari oleh kalajengking, semut api, ular tanah adalah matanya laki-laki, karena dari situlah banyak dosa. Perempuan yang pertama kali dicari oleh makhluk tanah adalah mulutnya. Siapa yang bisa menolong? Kata kakek saya, Al-Quran yang dicium setiap waktu. Bapak Ibu, Al-Quran jangankan dibaca, ini ada Al-Quran. Bapak pulang kerja capek, ibu pulang dagang nasi capek, ke rumah nggak sempat baca, cuma ibu ambil, cuma cium-cium, itu saja sudah dapat pahala. Masya Allah, itu hebatnya Al-Quran. Dicium saja dapat pahala, ditaruh di atas kepala saja dapat pahala, ditaruh di depan saja dapat pahala. Walaupun tidak dibaca, lebih bagus lagi kalau baca. Saya tanya, kenapa Kong kakek ditaruh di atas kepala? Karena kakek saya bilang, suatu saat di padang mahsyar matahari sangat dekat dengan kita. Tidak ada yang bisa melindungi tubuh dan kepala kita dari panasnya matahari kecuali Al-Quran. Kenapa diletakkan di dalam dada? Di depan dada? Karena berharap mudah-mudahan ini menjadi hidup dengan Al-Quran. Karena hidup dengan Al-Quran adalah hidup yang terindah, Ibu.
Maka yang mau kita bahas, bagaimana Ustadz supaya kita akrab dengan Al-Quran. Yang pertama, ibu dicatat boleh, diingat-ingat boleh. Yang pertama, hidup bersama Al-Quran, akrab dengan Al-Quran. Yang pertama, muliakan Al-Quran. Letakkan, ikuti orang tua kita, cium, taruh di atas kepala, taruh di depan dada. Kakek saya Bu tahun 97 meninggal karena sering mendekap Al-Quran. Meninggalnya hari Jumat setelah pulang sholat Jumat dalam keadaan memeluk Al-Quran. Orang itu meninggal tergantung kebiasaannya apa. Betul nggak? Jangan heran kalau ada yang meninggal lagi mabok, karena memang setiap hari mabok. Jangan heran ada orang meninggal lagi judi, karena memang hobinya judi. Jangan heran ada orang meninggal di masjid lagi sujud, karena memang keningnya tidak lepas dari sujud. Jangan heran kakek saya meninggal sedang mendekap Al-Quran, karena memang hobinya mendekap Al-Quran. Masya Allah ibu, ini memuliakan Al-Quran. Zaman sudah canggih ibu, kita lihatnya penang ya, pusing. Sekarang anak-anak udah jarang. Zaman kita ingat gak ibu, belum ada handphone, ngaji dari maghrib sampai isya nggak boleh pulang. Betul nggak? Ngajinya pakai juz amma, warnanya biru, hurufnya keriting-keriting, di tengahnya kita taruh lidi. Betul. Ngajinya kalau di Jakarta gini, alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, ro di atas ro di bawah ri, ro di depan ru, mim di atas ma, ta di atas ta, lam di depan lu, mata lu jadi. Ngaji orang dulu enak, tapi lihat Pak, orang tua kita termasuk kita yang lahir tahun 90-an, makhrajnya tuh betul. Karena ngajinya betul, sholatnya betul, Fatihahnya betul. Makanya kalau milih pesantren tahfidz, cari pesantren yang betul. Hati-hati, zaman sekarang banyak orang pinter tapi nggak bener. Betul nggak? Ibu pilih mana? Guru pinter nggak bener, apa bener tapi nggak pinter? Penang. Masih mending bener walaupun nggak pinter, jujur, daripada orang pinter tapi nggak. Hati-hati, pilih pesantren. Belum lama viral di Kuningan, pesantren sholat berjamaah perempuan satu baris dengan laki-laki. Ditanya mazhabnya mazhab Soekarno, ngaku-ngaku jadi syekh. Yang khutbah Jumat perempuan, nggak usah disebut pesantrennya, Az-Zaitun, biar jelas sekalian kan. Hati-hati pilih pesantren tahfiz Al-Quran yang betul Bu. Lihat dari sosok kiainya, apakah kiainya mencintai Al-Quran apa tidak. Yang pertama, hidup bersama Al-Quran, muliakan Al-Quran. Ibu pulang ke rumah nanti, kalau ada Al-Quran yang rusak-rusak, supaya dapat pahala, ibu kumpulin, bawa ke percetakan kalau ada di sini. Titip ke pengurus masjid juga bisa Pak, titip tolong bawa ke percetakan biar didaur ulang lagi sama percetakannya, dicetak yang baru. Ibu lihat kalau ada Al-Quran di lemari, taruhnya di bawah buku, pindahin ke paling atas. Itu namanya memuliakan Al-Quran. Ibu masih ingat nggak tahun 90-an, di saat belum ada BlackBerry Messenger, belum ada handphone, belum ada Android, belum ada WhatsApp. Ibu dulu lagi sekolah SMP, ABG, belasan tahun, SMA, tiba-tiba ada laki-laki yang suka dengan ibu. Biasanya menyatakan rasa cintanya lewat apa saat itu? Hafal ya.
Ini tua-tua semua ternyata. Lewat apa Bu? Biasanya kalau ibu sudah dengar ada yang sampai kering-kering, siapa itu? Tukang pos. Berdebar-debar hati ibu. Betul nggak? Masih ingat masa itu? Masya Allah, itu surat dibawa sama tukang pos. Bu, ada pos, ibu ambil ya Allah. Baru baca nama laki-lakinya saja hati sudah gemetar. Deg-deg ser. Apalagi ketika dibuka suratnya, Masya Allah, ada kalimat indah yang dikasih stabilo warna pink. Tulisannya apa? I love you forever and ever. Pret. Itu surat cinta dari laki-laki yang suka dengan ibu. Membacanya berdebar-debar. Tapi Al-Quran ini surat cinta dari siapa? Dari Allah. Bahkan membacanya harus dalam keadaan suci. Lihat orang dulu Pak, kakek saya itu kalau baca Al-Quran salah, dia ulang lagi Pak. Dia mau bacaannya sempurna, walaupun menurut orang lain belum sempurna tajwidnya, tapi paling tidak dia ingin berkomunikasi dengan Allah lewat Al-Quran. Yang pertama, memuliakan yang kedua apa Ustadz? Baca Al-Quran. Pak Ustadz, bacanya makhraj tajwidnya masih salah, apa dosa? Tidak ada istilah dosa ketika salah baca Al-Quran. Salah pun masih dapat pahala. Allah memaklumi yang salah itu yang tidak mau belajar. Betul nggak Bu? Ibu masih ingat nggak dulu cara melafazkan makharijul huruf? Nggak tahu sama nggak Jakarta dengan di sini? Kalau saya di Betawi dulu ini, coba sama-sama. Babau wali babena. Ini belajar huruf ba ya, coba. Babau wali babena. Minal mubni. Mubabau wali ba. Oke, saya ulang, ibu ikutin. Babau wali babana minal mubni mubabau wali ba. Ayo. Itu ada yang nggak mau penang. Itu belum, itu baru belum nanti za waliza minal muzni muzaza waliza. Nanti lam la walila minal mulni mulala walila. Itu orang dulu Bu. Tapi betul. Yang kedua setelah muliakan baca. Ibu, saya Pak Ustadz, saya pengen mulia lagi, lebih pengen hidup bersama Al-Quran. Bagaimana? Lihat terjemah dan artinya. Sebaik-baiknya ibu baca Al-Quran, lihat terjemahnya. Alhaakumut takatsur hatta zur. Lihat artinya, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan di dunia melalaikan kalian. Oh, baru paham. Ya Allah, selama ini kita dilalaikan oleh dunia, harta, jabatan, profesi dan lain sebagainya. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam liang lahat baru sadar kalau dunia itu sementara. Baca, lihat artinya. Yang berikutnya, amalkan. Apa Bu? Amalkan. Pak Ustadz, mengamalkan dulu apa menghafalkan? Semua orang harus mengamalkan, tapi tidak setiap orang bisa menghafal. Betul nggak Bu? Jadi setelah dilihat artinya, ibu amalkan dulu. Sekarang bagaimana mau menghafal yang sudah umur kepala 5, sudah kepala 6? Bu, ibu sudah hafal 30 juz apa juz 30? Kita Pak yang sudah kepala 5, kepala 6, juz 30, ada surat favoritnya 3 kul.
Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin. Ini surat 3 kul, andalan bapak-bapak kalau jadi imam di rumah depan istri dan anak-anak. Waladhdallin, kata anaknya amin, anaknya bisik-bisik pasti kul lagi nih. Semua orang bisa mengamalkan, tidak setiap orang bisa menghafal. Amalkan bu. Kalau kata Al-Quran wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah sholat, tapi jangan cuma benahin sholat, zakat. Jangan sholatnya khusyuk nangis-nangis, tapi tetangga sebelah kelaparan. Berarti itu tidak mengamalkan Kata Al-Quran wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Istri hormat dengan suami. Jangan kalau sholat masya Allah nangis-nangis tahajud ibu-ibu. Giran disuruh sama suami, oh ibu piring sebelah mana? Oh tuh. Saya khawatir pas ibu lagi gini bu, malaikat Israel lewat, azab ilahi, meninggal dalam keadaan monyong. Amalkan, ngaji kemana-mana, jangan cuma baca Al-Quran, lihat artinya, amalkan. Setelah amalkan, berusaha menghafal yang pendek-pendek aja pak. Suami di rumah sekalinya di-upgrade hafalannya depan anaknya, nggak cool lagi kata istrinya, Pak jangan cool terus, malu sama anak. Ada surat yang pendek, inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka. Bapaknya ngapalin di kantor, inna a'toina kal kautsar fasholli. Persiapan jadi imam maghrib, istri siap, anak-anak siap. Pede punya surat baru. Waladhdallin, amin, kata anak, pede nih, nggak cool lagi, kata anaknya pasti cool. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim, kata bapaknya, inna, lupa. Anaknya bingung dari tadi, inna nggak ketemu, anaknya maju, innalillahi pak. Diterusin bapaknya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bapak hafalin pak, minimal juz amma. Ya nggak bu? Iya, jangan cool lagi. Oke. 1, saya ulang lagi. 1, muliakan. 2, baca. 3, lihat terjemah. 4, amalkan. 5, hafalkan. 6, sedekah Al-Quran. Sempurnakan keakraban dan kedekatan kita Al-Quran dengan sedekah Al-Quran tuh ada 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Masya Allah bu, kalau ibu sedekah, insya Allah pahalanya kembali untuk ibu-ibu semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Misal, Ustadz saya sedekah Al-Quran Pak Ustadz, sedekah Al-Quran, kemudian Al-Quran kami cetak dan Al-Quran sampai ke pesantren. Di pesantren ibu dibaca, kan sedekah Qurannya dari ibu tuh, santri baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika baca setiap hurufnya, Allah kirim pahalanya untuk ibu yang bersedekah. Masya Allah, setiap huruf bu, lebih dari 1 juta huruf. Bayangkan ada santri yang menghafal Al-Quran dari Al-Quran yang ibu sedekahkan. Bahkan Al-Qurannya hilang, tapi karena sudah hafal di kepalanya, setiap hafalan yang dia baca, pahalanya kembali kepada bapak ibu yang bersedekah Al-Quran. Bapak ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan ini kita termasuk beruntung karena ada sahabat saya Ustadz Mantutu ikut serta berserta kami di kesempatan ini. Setelah kita mengkaji tentang Al-Quran, coba kita ulang lagi,
cara akrab dengan Al-Quran yang pertama apa Bu? Muliakan. Ada Al-Quran, taruh di atas, cub ya. Yang kedua, baca. Yang ketiga, lihat arti. Yang keempat, amalkan. Yang kelima, hafalkan. Yang keenam, sedekah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita, supaya lebih khusyuk lagi Bapak Ibu. Sama-sama kita sejenak berdiam diri, kita merenung, tutup mata yang ada di kepala, buka mata yang ada di hati. Mata kepala fungsinya untuk melihat dunia, tapi mata hati fungsinya melihat dosa dan akhirat kita. Sejenak Bapak Ibu izin kalau ada anak-anaknya mohon ditenangkan, karena kita akan masuk pada sesi muhasabah, sesi di mana kita diajak oleh Ustadz Nawan Mantutu dengan rangkaian kata-kata untuk lebih lembut lagi hati kita, memohon ampun atas segala dosa dan lebih dekat lagi kepada Allah. Baik, kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Nawan Mantutu kami persilahkan.